Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Adola dengan NPM 20016. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai epidemiologi penyakit tidak menular pada usia lanjut. Baiklah, langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan usia lanjut. Adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sedangkan menurut Maryam dalam bukunya 2011, usia lanjut adalah sebagai tahapan akhir perkembangan pada daur kehidupan. Baiklah, untuk soal nomor 2, mengemukakan dan menjelaskan, serta memberikan contoh. Yang pertama yaitu batasan usia lanjut. Umur yang dijadikan patokan sebagai usia lanjut berbeda-beda pada umumnya, namun berkisar antara 60 sampai 65 tahun. Namun batasan umum lanjut usia di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 12. Dan pada poin B, perubahan fisik pada usia lanjut. Perubahan tersebut akan terlihat dalam jaringan dan organ tubuh seperti kulit menjadi kering dan keriput, rambut beruban dan rontok, penglihatan menurun sebagian atau menyeluruh, pendengaran berkurang, indera perasa menurun, daya pencium berkurang, tinggi badan menyusut karena proses osteoporosis yang berakibat pada perubahan badan menjadi bungkuk, tulang menjadi keropos, massa dan kekuatannya berkurang dan mudah patah. Elastisitas paru berkurang, nafas menjadi pendek, terjadinya pengurangan fungsi organ di dalam perut, dinding pembuluh darah menebal dan menjadi tekanan darah tinggi, otot jantung bekerja secara tidak efisien, adanya penurunan organ reproduksi terutama pada wanita, otak menyusut dan reaksi menjadi lambat terutama pada pria, serta seksualitas tidak terlalu menurun. Baiklah, selanjutnya pada poin C, perubahan mental pada usia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu perubahan fisik khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan atau hereditas, dan lingkungan. Kenangan memori terdiri dari kenangan jangka panjang atau berjam-jam sampai berhari-hari yang lalu mencangkup beberapa perubahan, dan kenangan jangka pendek atau seketika mulai dari 0 sampai 10 menit, kenangan buruk. IQ tidak berubah dengan informasi matematika dan perkataan verbal. Berkurangnya penampilan, persepsi, dan keterampilan psikomotor. Terjadinya perubahan pada daya membayangkan karena tekanan dari faktor waktu. Lalu yang kedua, emosi dan perasaan yang lebih sensitif, yang mana terganggunya sensor perasaan dan juga emosi. Emosi pada lansia, yaitu perasaan lansia mudah terganggu karena kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. Baiklah, selanjutnya pada poin D, upaya yang memperlambat usia biologi pada usia lanjut. Yang pertama yaitu dengan hidup sehat, makan secukupnya dan secara teratur. Yang kedua, pola makan 4 sehat 5 sempurna dan hindari sumber lemak jenuh. Yang ketiga, perbanyak konsumsi buah, sayur, dan serat. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, olahraga secara teratur agar membantu otot-otot tetap bergerak. Yang keenam yaitu pertahankan berat badan normal agar nantinya tidak menimbulkan obesitas. Yang ketujuh yaitu cukup rekreasi untuk menjaga kesehatan mental. Yang kedelapan yaitu konsumsi suplemen bila perlu untuk tambahan. Serta melakukan puasa. Bagaimana dengan berpuasa? Jumlah kalori makanan yang biasanya kita makan akan berkurang. Dengan begitu puasa juga dapat memperlambat penuaan serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia lanjut dan kanker. Baiklah, hanya itu penampilan jawaban dari tugas ke-7 epidemiologi penyakit tidak menular pada usia lanjut. Saya Dini Adola, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.